Badui memiliki cara unik untuk mengubah padang pasir yang tandus menjadi lahan subur yang bisa ditanami berbagai macam sayur dan buah. Bertani di Arab memang tidak mudah karena jarang hujan dan keterbatasan pasokan air. Mereka bergantung pada air sumur untuk mengairi tanaman dengan mengebor sumur yang kedalamannya bisa mencapai ratusan meter di tengah gurun. Pengairan dilakukan dengan selang yang dirancang agar tidak boros, mengingat betapa berharganya air di Arab. Salah satu tanaman yang mereka budidayakan adalah semangka, buah yang sangat populer di Arab karena kandungan airnya yang tinggi dan kemampuannya bertahan dalam suhu panas. Selain semangka, Arab Badui juga menanam pohon pisang. Cara mereka menanam pisang cukup unik. Mereka menggunakan ikan asin sebagai pupuk. Meskipun pupuk yang digunakan bukan pupuk kimia, hasil panen pisangnya tetap besar-besar. Arab Badui memiliki cara yang unik untuk mengubah padang pasir yang tandus menjadi lahan subur yang bisa ditanami berbagai jenis sayur dan buah. Bertani di Arab memang bukan perkara mudah, mengingat curah hujan yang sangat rendah dan keterbatasan pasokan air. Mereka mengandalkan sumur untuk mengairi tanaman yang biasanya dibor hingga kedalaman ratusan meter di tengah gurun. Pengairan dilakukan dengan menggunakan selang yang dirancang untuk menghemat air. Karena di wilayah tersebut, air sangat berharga. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan adalah semangka, buah yang sangat populer di Arab berkat kandungan airnya yang tinggi dan kemampuannya bertahan dalam suhu panas yang ekstrem. Yang terjadi ketika tanah di Arab menjadi subur. Dahulu, hampir semua buah-buahan diimpor dari negara-negara luar, tetapi sekarang mereka bisa menanam sendiri. Dulu, di Arab tidak bisa menanam pohon pisang, tetapi sekarang sudah bisa, dan buah pisangnya sangat besar. Bukan hanya pohon pisang yang tumbuh subur di sana, tetapi juga beberapa jenis pohon lain, seperti nangka yang dulunya mustahil untuk tumbuh, kini sudah bisa tumbuh. Kemudian ada pohon kelengkeng yang berbuah. Subhanallah. Situasi pinggiran kota Makkah yang tadinya tandus, kering kerontang, sekarang subur. Segala jenis sayuran dan buah-buahan tumbuh subur di sini. Lihat, terong di Makkah gede-gede, luar biasa. Lihat, bukan hanya terong, tetapi buah-buahan seperti pepaya tumbuh subur. Masya Allah, pepayanya sampai lebat. Bukan hanya lebat, tapi juga besar-besar. Masya Allah, kehidupan di pinggiran kota Makkah sudah seperti di Indonesia, hijau dan subur. Lihat pepaya, bikin ngiler luar biasa, Masya Allah. Pohon pisang pun tumbuh subur di sini, pisangnya saja besar-besar, luar biasa. Pasti banyak yang menyangka ini bukan di Makkah, tetapi di Indonesia. Masya Allah. Dunia sedang dihebohkan oleh perkampungan terpencil tempat Nabi Muhammad SAW masa kecilnya. Dahulu tandus dan kering, kini menjadi subur dengan berbagai buah-buahan. Kampung terpencil ini yang dikenal sebagai Kampung Bani Sa'ad, tempat ibu susu Rasul, Halimah Sa'diyah, kini menjadi penghasil anggur terbaik di Arab Saudi. Keberkahan Rasul masih terasa hingga kini. Meskipun tampak kering, udara di kampung ini sejuk dan buah barsumi tumbuh subur hanya saat musim panas. Selain itu, terdapat juga buah khatus dan buah persik yang dalam bahasa Arab disebut buah koh. Buah persik ini tumbuh lebat dan rasanya sangat menggugah selera. Indonesia melihat hamparan sawah adalah hal biasa, tetapi di Arab menanam padi merupakan pencapaian luar biasa. Meskipun negara Arab dikenal dengan iklimnya yang panas dan kering, ada petani yang berhasil menanam padi meski curah hujan sangat rendah dan hanya terjadi saat musim dingin. Tanah di Arab kini terbukti subur dan menghasilkan panen yang memuaskan, menghasilkan hamparan sawah hijau di tengah padang pasir. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa kiamat tidak akan datang sebelum tanah Arab menjadi subur dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Meskipun fenomena ini sudah mulai terlihat, kita belum tahu kapan kiamat akan tiba. Hanya Allah lah yang maha tahu. Yang masih dibudidayakan oleh orang Arab. Ini dia, buah kaktus, yang orang Arab menyebutnya buah barsumi. Buah kaktus ini hanya tumbuh di dataran tinggi dan berbuah hanya 1 tahun sekali, saat musim panas.
Cara memetik buah barsumi ini harus hati-hati karena banyak durinya. Rasanya manis dan banyak bijinya. Seperti inilah hasil panennya. Buah barsumi memiliki nilai ekonomis yang lumayan karena hanya berbuah 1 tahun sekali. Untuk orang Indonesia yang penasaran dengan rasa buah barsumi ini, bisa dibeli saat umrah atau saat city tour ke Taif. Begini cara orang Arab menjual hasil panennya di pasar tradisional. Cara mengupas buah kaktus ini pakai sarung tangan dan direndam air dulu agar durinya rontok. Buah kaktus yang berwarna pink ini manisnya luar biasa dan bikin ketagihan setiap orang yang baru mencobanya. Masya Allah. Kesukaan Arab Badui, buah kaktus, atau dalam bahasa Arabnya, buah barsumi. Buah ini hanya tumbuh di dataran tinggi, seperti kampung terpencil Bani Sa'ad, tempat Nabi Muhammad SAW waktu kecil. Buah ini memiliki nilai ekonomis yang lumayan dan rasanya manis luar biasa. Di kampung Bani Sa'ad, buah barsumi tumbuh liar di mana-mana. Di Jeddah dan Mekah, harganya mahal, jangan sembarangan pegang karena buah ini berduri. Meskipun berduri, rasanya luar biasa manis. Saya penasaran ingin membawa bibitnya untuk ditanam di Indonesia. Kalau ditanam di depan rumah, kayaknya bagus, ya. Jadi, seperti tanaman hias, tetapi bisa dimakan. Rasanya hampir mirip markisa. Masya Allah.